Duel tak terhindarkan, Marc Marquez versus KTM, ketika raksasa bertemu tantangan. Musim MotoGP 2025 bukan sekadar ajang balapan, ini adalah panggung perseteruan ambisi. Di satu sisi berdiri Marc Marquez, dominan, cemerlang, laksana badai di lintasan. Di sisi lain, muncul nada penolakan dari KTM, yang tegas menolak kehadiran sang jagoan sebagai strategi kontra yang sensasional. Awal isu, KTM tutup pintu bagi Marquez. Pada pertengahan 2024, rumor kuat tentang kemungkinan Marquez bergabung dengan KTM merebak. Namun, kubu KTM secara terbuka menolaknya. Direktur Motorsports KTM, Pete Beirer, menyatakan secara tegas bahwa mengontrak Marquez tidak realistis bagi tim mereka. Meski sang rider membuka opsi untuk motor kompetitif, KTM menegaskan loyalitas mereka tidak beralih dari strategi saat ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan resmi dari Pierer Mobility AG, induk KTM, melalui Hubert Trunkenpolz, yang mengatakan bahwa KTM tidak pernah melakukan negosiasi dengan Marquez. Fokus utama mereka saat itu adalah mempertahankan Pedro Acosta dan memprioritaskannya sebagai bintang masa depan. Potensi bahaya, could be dangerous. Walau tidak melangkah ke pemanggilan resmi, Marquez sempat terlihat masuk ke fasilitas KTM di Paddock Italia. Hal tersebut memicu spekulasi dan kekhawatiran internal. Manajer KTM, Francesco Guidotti, menyampaikan peringatan bahwa keberadaan Marquez bisa meningkatkan performa tetapi juga membawa risiko besar bagi harmoni tim. Having Marc could be good for performance, but in other aspects, it could be dangerous. Rencana magis yang gagal. Belum selesai soal itu, ada kisah rencana alternatif dari mantan manajer KTM Tech3, Francesco Guidotti. Ia menyatakan pernah menyiapkan duet Marquez dan Jorge Martin di tim Tech3 untuk MotoGP 2025. Namun skenario ini gagal sepenuhnya setelah Marquez resmi bergabung dengan Ducati dan Martin ke Aprilia, menjadikan rencana tersebut hanya mimpi yang sulit diwujudkan. Dominasi Marquez di lintasan, tantangan bagi KTM. Sementara KTM enggan mendekatinya, Marquez malah mengonfirmasi keabsahannya di atas Ducati. Ia memenangkan ke-8 sprint dan sejumlah balapan utama, memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar sosok simbol, tapi kekuatan yang nyata dan haus podium. Bos KTM Tech3, Hervé Poncharal, bahkan menyebut ini adalah versi terbaik Marquez yang pernah ditampilkan. Strategi jangka panjang, KTM bertaruh pada Acosta. Fokus KTM jelas mengakar di calon bintang, Pedro Acosta. KTM berani melangkah tanpa mengandalkan nama besar. Mereka meyakini Acosta akan tumbuh sebagai mercusuar masa depan, tanpa harus bersaing dengan bayangan Marquez di tim. Sementara Acosta sendiri menghadapi tantangan, awal musim penuh tantangan adaptasi motor. Tapi dukungan KTM tetap solid, perusahaan mempertahankan kepercayaan untuk membentuk pembalap muda yang kompetitif. Ringkasan ketegangan dan pergulatan strategi. Isu utama penjabaran. Penolakan oleh KTM menilai tak realistis rekrut Marquez, lebih fokus ke Acosta. Risiko potensial KTM sadar kehadiran Marquez bisa membahayakan keseimbangan internal. Rencana duet Tech3 Guidotti pernah siapkan duet Marquez-Martin, tapi batal. Dominasi Marquez tampil spektakuler bersama Ducati, mempertegas pilihan KTM. Pilihan jangka panjang KTM fokus membangun Acosta sebagai bintang masa depan. Kesimpulan, rivalitas yang lebih dari sekadar balapan. Perseteruan antara Marc Marquez dan KTM bukan soal emosi atau kebencian. Ia muncul dari konflik kepentingan, legenda yang mendongkrak dominasi versus tim yang memilih membangun warisan dengan talenta muda. KTM memilih stabilitas dan pembangunan jangka panjang. Marquez, dia memilih menancapkan tonggak sejarah lewat performa dominan. MotoGP 2025 menjadi pertarungan ideal, tidak hanya siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang berani mengambil risiko, atau bertahan dari tekanan. Sementara itu, ketegangan memuncak, Marc Marquez versus Massimo Rivola, Aprilia tantang dewa MotoGP. Musim MotoGP 2025 bukan sekadar pertarungan kecepatan dan strategi, ini adalah narasi konflik emosional antara pribadi dengan ambisi, legenda dengan penantang, dan panggung balap dengan birokrasi ambisius. Marc Marquez telah menjadi bayangan besar yang melintas kencang di atas Ducatinya, mendominasi hampir setiap sesi. Dengan 19 dari 24 kemenangan, gabungan sprint dan race, ia menjadi simbol kekuasaan tak tergoyahkan, seolah motor Ducati dan bakat supernya telah menyatu menjadi identitas tunggal MotoGP musim ini. Namun, di tengah dominasi itu, datang tantangan tak terduga. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing,
tampil berani dan tegas, menyatakan bahwa hanya timnya yang mampu menghentikan laju Marquez, bahkan menyebut bahwa Aprilia adalah satu-satunya pesaing nyata dalam 10 seri terakhir musim. Ambisi Aprilia, dari underdog menjadi penantang. Aprilia yang sebelumnya sempat terseok di era transisi motor RSIP 25, perlahan bangkit. Marco Bezzecchi menjadi wajah baru penantang serius, dengan kemenangan mengejut di Inggris dan pertempuran menegangkan di Ceko. Kebangkitan ini memberi fondasi bagi Rivola untuk muncul dengan nada, "Kami bisa melawannya." Pressures memang nyata, Ducati dan Marquez tampak tak bisa dihentikan. Tapi Rivola tidak menyerah. Ia berargumen bahwa musim masih panjang, motor Aprilia terus berkembang, dan dengan dua rider tajam, Bezzecchi plus Jorge Martin yang siap comeback, tim ini punya skenario kebangkitan dramatis di paruh akhir musim. Sikap Marc, tenang, tapi tertusuk. Marquez, maestro lintasan, terpaksa menahan rasa terkejut. Tak banyak komentar dia lepaskan. Saat ditanya soal pernyataan Rivola, ia cuma menyatakan bahwa itu keputusan paling masuk akal untuk Martin, yang memutuskan bertahan di Aprilia. Ia menolak adu kata, tetapi getar ketegangan di padek terasa, antara raja yang nyaman di atas tahta, dan penantang yang siap menerkam dari gelap. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal tekanan emosional. Rivalitas yang semakin merekah. Tensi meningkat saat Rivola menggiring premis, April bisa menghentikan Marquez, ini lebih dari optimisme, ini tantangan terbuka. Fans pun terbagi, ada yang mendukung keberanian Aprilia, ada juga yang menganggap pernyataan itu gegabah di hadapan dominasi Ducati. Namun satu hal jelas, MotoGP musim ini tidak lagi monoton. Laga sudah berubah jadi drama ambisi dan ego. Skenario, what if, paruh kedua musim. Bayangkan, seri paruh musim berjalan, Marquez masih memimpin, tapi Aprilia mulai merebut podium, menyusun back-to-back beasiswa. Di trek seperti Austria atau Mandalika, RSIP 25 bisa jadi momok Ducati. Dua rider tajam, motor makin padu, dan momentum mulai berpihak. Jika hal itu terjadi, jika Marquez tergelincir di salah satu seri, tiba-tiba pernyataan Rivola terlihat bukan cuma ambisi kosong, tapi prediksi realistis yang siap meledak. Akhiri dengan misteri, hakikat persaingan modern. MotoGP bukan sekadar lomba. Ini drama emosi, diplomasi, ekonomi, dan ambisi yang berpadu di kecepatan penuh. Marc Marquez, ikon, juara. Massimo Rivola, strategi, harapan baru. Rivalitas mereka bercerita lebih banyak daripada angka poin. Ini tentang siapa berani menantang takdir dan siapa yang rela kehilangan kedudukan nyaman demi sejarah. Musim 2025 masih belum usai. Apakah Aprilia benar bisa menghentikan laju Marquez? Atau, apakah ini hanya bisikan ambisi tanpa efek nyata? Satu yang pasti, kita sekarang menonton bukan hanya balapan, melainkan konflik eksistensial antara pencipta legenda dan pemburu tahta. Sementara itu, tahun 2025 ini, persaingan di paddock Ducati semakin panas. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang kembali ke armada pabrikan dan tampil bak badai. Dan di sisi lain, Francesco Pecco Bagnaia, sang juara ganda, mulai merasakan tekanan besar. Video kali ini khusus mengulas saat Pecco menyerah mengejar Marquez dan justru berfokus menyalip sang adik, Alex Marquez. Siap? Let's rev it up! 1. Ketika juara berusaha realistis. Francesco Bagnaia akhirnya buka suara setelah beberapa seri terakhir yang tidak berpihak padanya. Ia menyadari bahwa kemungkinan mengejar Marc Marquez di klasemen semakin tipis dan memilih untuk realistis, beralih fokus lomba demi lomba, bukan untuk mengejar posisi pertama, tapi mempertahankan tempatnya di podium kedua klasemen. Pecco jujur. Marc kian dominan musim ini, dan bukan hanya unggul, ia hampir tak tertandingi. 2. Bagnaia, fokus lewati Alex Marquez. Yang menarik, fokus Pecco sekarang bukan lagi mengejar Marc, tapi malah berdirinya sebagai pembalap di atas Alex Marquez. Dengan Marc jauh memimpin dan Alex sebagai ancaman langsung pada peringkatnya, Pecco harus konsisten untuk mempertahankan posisinya. 3. Marc Marquez, dominasi tiada henti. Untuk memahami kenapa Pecco menyerah mengejar Marc, kita lihat dulu dominasi Marc. Sprint Argentina, Marc menang telak, diikuti Alex, dan Pecco di posisi ketiga. Bagnaia mengakui kesulitan bersaing dengan performa luar biasa Marc. America's GP, Kota. Dalam balapan penuh drama, Marc jatuh,
dan Pecco memanfaatkan momen itu untuk meraih kemenangan. Mugello, Sprint Race, Mark comeback luar biasa dari start buruk dan mengatasi Alex serta Pecco untuk menang. Selanjutnya di race utama, Mark menang lagi, sementara Pecco finish keempat, disalip juga oleh Fabio Di Giannantonio. Saat Mark melaju, pembalap lain seperti melaju di bayang-bayangan. Dari sprint hingga balapan utama, dia tak terbendung. 4. Statistik yang mengejutkan. Di Mugello, Mark menang dan memimpin klasemen dengan selisih 40 poin atas Alex dan 110 poin atas Pecco. Di sprint Mugello, Mark unggul 35 poin atas Alex dan 98 poin atas Bagnaia. 5. Mengapa Pecco memilih fokus yang lebih masuk akal? Sebagai 2 kali juara dunia, Pecco terbiasa berada di puncak. Namun musim ini, Mark tampil tak terkejar dan semakin solid di lini depan. Alex pun tak bisa dianggap remeh dan berada tepat di belakang Pecco. Tekanan publik semakin besar, Pecco kini berada di peringkat ketiga, sementara posisinya sebagai pembalap top Ducati dipertaruhkan. Jadi strategi baru, menjaga posisi kedua di klasemen, bukan mengejar Mark yang terlalu jauh. 6. Suasana padat, Ducati di tengah krisis dan harapan. Ducati, dikenal dengan mesin merah, penggerak podium, kini memiliki tandem yang unik. Marc Marquez, sosok legendaris dengan pengalaman dan kemampuan eksplosif, kini memimpin. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan, berupaya bertahan dari dominasi rekan setimnya dan ancaman Alex. Bayangkan tekanan mental yang Pecco hadapi, berjuang di tim yang dibintangi rival abadi. Kini, dia tak hanya bersaing di trek, tapi juga dengan bayang-bayang sejarah Ducati. 7. Kesimpulan dan ajakan. Kesimpulan Francesco Bagnaia mengambil keputusan sulit musim ini. Alih dari mengejar Mark, dia kini fokus menjaga posisinya di atas Alex. Dengan Mark semakin sulit dikejar, pilihan realistis jadi kunci komitmennya. Menurutmu, apakah Pecco bisa kembali ke puncak tahun ini? Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video update MotoGP selanjutnya. Share ke teman MotoGP lovers MU. Itu dia, MotoGP fans. Drama Ducati musim 2025 masih jauh dari final. Sampai jumpa di trek berikutnya. Dan ingat, speed itu bukan segalanya, strategi dan mental juga menentukan juara. Sementara itu, hanya kami yang bisa kalahkan Marc Marquez, surat tantangan dari Aprilia. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez di MotoGP musim 2025, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari markas Aprilia. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, dengan tegas menyatakan bahwa timnya adalah satu-satunya yang memiliki potensi nyata untuk menjatuhkan Marquez di sirkuit. Pernyataan ini datang bukan asal bicara, melainkan dibangun dari bukti performa, keyakinan teknis, dan strategi balap yang mulai mencuat. Motivation di tengah dominasi mutlak Ducati. Musim ini, Marc Marquez tampil seperti tsunami tak terbendung. 8 kemenangan balapan utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 seri awal. Ia memimpin dengan keunggulan 120 poin, selisih yang mengesankan, menandai ia sebagai favorit kuat juara dunia. Ducati, dengan IP 24.9, menjadi kendaraan paling kompetitif di grid. Namun Rivola melihat lebih dari dominasi Ferrari merah. Ia yakin bahwa performa Aprilia, terutama melalui rider Marco Bezzecchi yang sempat mengusik Marc lewat kemenangan di Silverstone dan Pizzaiolo di Assen, memberi sinyal bahwa dominasi Marquez bisa dihadang. Sensasi dari Padang, Bezzecchi sebagai ujung tombak. Sejak kembali bergabung dengan tim pabrikan, Aprilia menunjukkan sinyal kebangkitan. Keberhasilan Bezzecchi mengungguli Marc di beberapa putaran serta konsistensi masuk 5 besar menambah amunisi optimisme Rivola, bahwasannya tim ini lebih dekat daripada yang tampak. Rivola menyesalkan musim mereka belum berjalan sesuai rencana, tetapi yakin bahwa dari September, saat paruh kedua musim dimulai, Aprilia akan menunjukkan nilai sebenarnya mereka. Ia percaya bahwa Jorge Martin yang kini kembali fit, akan cepat adaptasi dan kembali bertarung podium. Jalur realistis. Apakah Aprilia benar-benar bisa? Secara statistik, Ducati masih berada di luar jangkauan. Dominasi Marquez bersama Bagnaia sangat nyata, dan MotoGP 24/9 tampak terdepan dari segi kecepatan dan aerodinamika. Ducati bahkan memasang mesin IP 24 untuk 2 musim ke depan demi menjaga stabilitas.
Namun Aprilia punya keunggulan, semangat kebangkitan, konfigurasi rider yang mulai seimbang, dan perbaikan motor bertahap. Dengan motor RSIP 25 makin konsisten, ancaman itu mulai terasa. Terlebih jika sirkuit tertentu, seperti Aragon, Austria, Mandalika, menawarkan keunggulan teknis bagi seragam Italia ini. Reaksi dunia balap dan perspektif rival. Pernyataan Rivola memicu amarah dan kegembiraan di padang padek. Fans Ducati tetap yakin dominasi sudah kunci, sementara Aprilia supporters merasa momen kebangkitan akhirnya datang. Media menyoroti bagaimana rivalitas ini menyuntikkan tensi baru di musim yang mulai terasa monoton. Rivola sendiri tak mengusik reputasi Marquez, ia menyatakan respek tinggi atas performa Marc, namun yakin Aprilia bisa buktikan bahwa tak ada tim yang benar-benar tak terkalahkan. Penutup, MotoGP kini lebih panas dari sebelumnya. MotoGP 2025 berpotensi menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah modern. Ducati dengan Marquez tetap penguasa, tapi Aprilia kini berdiri lambat sebagai penantang serius. Rivalitas ini membuktikan bahwa di dunia balap, mental, strategi, dan inovasi bisa menyalip statistik dominan. Jika Rivola benar, dan Aprilia benar-benar menemukan momentum, atau rival Ducati mulai goyah, paruh kedua musim ini mungkin bukan sekadar pertarungan kecepatan, tapi perang ambisi antara dua filosofi tim yang bertolak belakang. Dominasi versus kebangkitan. Siapapun yang melihat data, musim ini bukan hanya tentang siapa tercepat, tapi juga siapa berani menantang takdir. Dan Aprilia sudah mengekspresikan niatnya dengan sangat jelas. Sementara itu, duel saudara pecahkan MotoGP 2025, Marc Marquez versus Alex Marquez. Musim MotoGP 2025 menampilkan cerita tak hanya tentang kecepatan dan strategi, tapi juga drama keluarga. Dua kakak beradik asal Cervera, Marc Marquez dan Alex Marquez, kini bukan hanya berbagi darah, tapi juga rivalitas tajam di lintasan. Ketika Marc semakin dominan, Alex bangkit menjadi rival nyata, menciptakan ketegangan emosional yang mengocok padek. Sejarah saudara yang berliku. Marc, sang legenda 8 kali juara dunia, selalu jadi sorotan utama. Adiknya, Alex, memulai di tim satelit Ducati dan melaju tanpa beban, menjadikan MotoGP sebagai arena adu gaya dan mental. Musim ini, Alex tampil jauh lebih konsisten, menyalahkan satu kemenangan di beberapa seri, dan kerap finish podium muda. Sementara Marc melaju sebagai pemimpin klasemen dengan selisih hampir 120 poin. Kendala tikungan dan gemuruh rivalitas. Dramanya mengerucut saat IP Jerman. Marc start ketiga, sementara Alex berada di posisi 5. Ketika Marc melebar di tikungan 11 karena tekanan ban, Alex memanfaatkannya untuk menyalip secara agresif. Marc, yang terkenal bermental baja, tersulut emosi. Ia mengejar Alex hingga tikungan terakhir, bahkan sempat memukul spion lutut rekannya, membuat suasana makin panas. Setelah lomba, adegan keduanya dipisahkan oleh Marshall, tapi mimik mereka mencerminkan kompetisi emosional. Bukan saudara yang kompak lagi, tapi rival sejati. Publik terbelah, media terbelah. Fans dunia MotoGP terbagi menjadi dua kubu. Tim Marc yang mendebat Marc sebagai ikon juara balik, dan tim Alex yang memuji keberanian dan kebangkitan sang adik. Reaksi netizen mencakup komentar seperti, "Marc tetap legenda, tapi dia bukan tak terganggu," tulis seorang pengguna. Sementara lainnya menimpali, "Alex sudah cukup dewasa jadi rival, bukan sekadar saudara." Media pun semakin gemar menggulirkan narasi ini. Banyak analisis bertema, kapan Marc kehilangan kendali, di tikungan atau hatinya sendiri? Padahal, insiden serius belum terjadi. Namun aura drama sudah cukup memecah konsentrasi padek. Sindiran halus atau sengaja Franco? Dalam konferensi pers, Marc mencoba meredam ketegangan. "Alex hebat, dia pantas bersaing. Tapi saya tahu batas saya, tetap fokus demi gelar dunia." Sementara Alex menilai rivalitas ini bukan soal dendam. "Saya ingin menang di trek, bukan mencari kontroversi keluarga. Tapi kalau diminta memilih, tak akan takut duel dengan kakak sendiri." Sindiran kadang muncul saat Marc menggumpal pengamat dengan statistik dominannya, sementara Alex dengan bangga mengklaim ia yang paling sering membawa semangat baru ke Ducati satelit. Dampak terhadap jalannya kejuaraan. Dominasi Marquez masih jelas di klasemen. Namun kehadiran Alex sebagai ancaman nyata mempersempit ruang geraknya. Di IP Aragon, di mana Marquez triumf gemilang, Alex finish di tempat ketiga,
selisih hanya 2 detik saja. Ini memberi sinyal bahwa jika Alex bisa terus konsisten, ia siap menjadi rival internal Ducati musim depan. Batas profesional, saudara atau rival? Meski rival di trek, Mark dan Alex rupanya tetap menjaga hubungan baik di luar lintasan. Foto keluarga, tangisan pendukung saat bertanding, hingga makan malam bersama pasca race, itu tetap terjadi. Menurut sang ayah, Julia Marquez, mereka memang rival di trek, tapi saudara di rumah. Rivalitas ini justru menguatkan mereka, bukan memecah. Kesimpulan, rivalitas yang bercerita lebih dari statistik. Cerita perseteruan Mark dan Alex Marquez bukan sekadar soal angka atau gelar. Ini tentang evolusi dua pembalap dengan darah yang sama, tapi perjalanan nasib yang berbeda. Siapa yang jadi korban bayangan, dan siapa yang akhirnya muncul sebagai bintang kelahiran kedua? Musim ini mungkin menjadi titik balik karir Alex. Sebaliknya, Mark sedang menghadapi nilai perlawanan internal yang paling nyata sejak lama. MotoGP bukan hanya soal kecepatan. Ini soal hati, harga diri, dan pertaruhan identitas. Sementara itu, scoring sejarah, Marc Marquez bisa menyegel gelar MotoGP 2025 lebih awal. Musim MotoGP 2025 sedang menyuguhkan momen-momen luar biasa, terutama dari sosok Marc Marquez. Pembalap Ducati ini tidak sekadar dominan, ia dentro berada di puncak klasemen dengan keunggulan 120 poin atas rival terdekat, Alex Marquez sang adik. Dengan sisa seri yang masih panjang, banyak pihak ini mempertanyakan, bisakah Marquez menutup musim sebagai juara sebelum balapan terakhir? Reproduksi statistik dominan. Email memperkuat proyeksi tersebut. Marquez telah mengumpulkan 381 poin, sedangkan pesaing terdekatnya tertinggal jauh. Mengingat sisa musim masih menyisakan 370 poin, klaim kemenangannya tidak lagi sekadar kemungkinan, tapi peluang nyata. Jika tren ini berlanjut, kesimpulan umum membentuk probabilitas tinggi gelar bisa dikunci lebih awal yang bikin pundit balap makin penasaran. Skenario gelar di San Marino hingga Mandalika. Menurut perhitungan salah satu pakar, seri IP San Marino di Misano, 12-14 September, adalah panggung potensial untuk merayakan juara dunia.